Kita sebagai generasi milenial yang rata-rata usianya 30 sampai 40 tahun saat ini jangan sampai telat, jangan sampai nggak mau mencoba berubah untuk menjadi yang lebih baik kayak gitu. Klasifikasinya umur kayak kita ya mungkin udah bekerja sebagai pekerja profesional di salah satu perusahaan, mungkin juga sudah sukses untuk bikin bisnis, dan juga rata-rata mungkin sudah berkeluarga, sudah punya istri atau punya anak, bahkan yang kayak gue punya hutang kayak gitu. Jadi yang gue bilang tadi, jangan sampai telat untuk merubah, mencoba berubah. Jika lu saat ini memiliki hutang, jika lu saat ini tidak bisa manage keuangan, yuk kita sama-sama belajar. Oke, gue gak ngeliat ke siapa-siapa. In disclaimer dulu ya, gue tidak membicarakan seseorang. Ini adalah mungkin contoh realnya adalah diri gue sendiri ya. Jadi gue sebagai generasi milenial, sebagai pekerja profesional di salah satu perusahaan yang notabene setiap bulan itu hanya mendapatkan gaji beserta tunjangan-tunjangan lainnya ya. Nah, di sini gue sudah lagi sedang belajar gimana memperbaiki kehidupan gue agar mencapai kebebasan finansial di usia yang sudah gue tentukan nanti. Mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama mungkin di topik kemarin itu gue sempat bahas untuk pelunasan hutang ya, seperti itu. Nah, jadi gue punya hutang KPR rumah ini. Nah, jadi tujuan gue yang pertama adalah untuk mentiadakan hutang di kehidupan gue. Lalu yang kedua itu apa ya? Mungkin gue bahas untuk video kali ini, yaitu gimana caranya gue bisa membagi keuangan atau memanage keuangan dengan baik agar nantinya gue bisa terbebas dari masalah finansial ya, lebih cepat gitu. Jadi gue bisa mempersiapkan keuangan gue dengan baik saat usia gua mungkin ditarget nanti di sekitaran 40 bahkan sampai 45 tahun. Mudah-mudahan bisa tercapai sebelum di usia rata-rata untuk berpensiun itu di sekitar usia 55 tahun. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Gua di sini ingin nge-share, bukan membicarakan orang lain, tapi gua dapat ilmu, gua dapat materi, gua serap, lalu mau gua implementasikan di kehidupan gua. Jadi kita do the best, kita mau coba hidup yang lebih baik lah ya. Pekerja profesional menerima gaji UMR atau lebih, bahkan lebih sedikit lah ya. Jadi setelah gua nanti mungkin bisa melunasi hutang gua, bukan melunasi ya, jadi meniadakan hutang gua si KPR rumah gua ini. Jadi nanti gua mau membagi penghasilan gua, dan salah satu cara untuk mempercepat gua bisa bebas finansial yaitu dengan cara memperbesar penghasilan gue. Tapi dengan cara apa sih? Gue sebagai pekerja profesional yang kerjanya di salah satu perusahaan yang notabene menurut gue sudah cukup baik sih ya, fundamentalnya udah kokoh lah perusahaan gue. Jadi gue bisa dibayar di atas UMR. Alhamdulillah beserta tunjangan-tunjangan yang lainnya itu udah cukup lumayan ya. Ketika gue nanti gak punya hutang, gue bahkan bisa saving di sekitar lumayan lah ya. Jadi gue bisa cepet lah mencapai kapital gue atau modal yang nanti bahkan gue pakai untuk usaha atau untuk berinvestasi seperti itu. Jadi buat sekarang gue untuk meniadakan hutang dulu yang pertama. Yang kedua itu gue mau menyiapkan apa itu yang namanya dana darurat. Dana darurat. Jadi dana darurat itu apa sih? Dana yang kita kumpulkan yang besarannya sekitar 6 bahkan sampai 10 kali dari pendapatan kita. Contoh kata penghasilan gue di angka 10 juta. Nah, jadi gue harus mempersiapkan sekitar 60 sampai 100 juta itu untuk kondisi-kondisi tertentu, yaitu salah satunya contoh-contoh kata amit-amitnya orang tua gua atau bahkan mertua gua itu mengalami musibah lah ya, entah itu sakit, entah itu butuh uang dan lain-lain. Nah, itu dipakai dari dana darurat ini. Atau contoh lain untuk gua tiba-tiba ada kondisi katakanlah anak harus mengeluarkan uang untuk kegiatan sekolahnya seperti itu.
karena kita gaji yang sudah diplot untuk ini itu segala macam, ternyata ada info dadakan seperti itu, kita bisa gunakan dana darurat itu. Atau bahkan yang mungkin lebih parahnya, jika perusahaan gua yang gua bekerja di sekarang ini mengalami namanya bangkrut atau gua dipecat gitu ya. Jadi gua bisa survive dari dana darurat ini. Seperti itu tujuannya, bagaimana pentingnya kita menyiapkan dana darurat setelah kita tidak punya hutang. Jadi buang dulu jauh-jauh itu yang katanya investasi, buang dulu jauh-jauh itu yang namanya menabung seperti itu. Jadi kita harus kumpulin dana darurat ini. Hutang udah nggak ada, dana darurat sudah kumpul. Yang ketiga apa sih? Yang ketiga tentu adalah gua harus bisa nabung. Ya, nabung. Nabung untuk apa sih? Nabung untuk mungkin gua bisa nanti membuat usaha gitu, yang mungkin gua bisa berinvestasi seperti itu, belajar investasi. Cuman sebelum investasi kita harus nabung dulu lah ya. Nah, nanti ada ilmu-ilmu lagi lah yang gua pelajarin terkait untuk berinvestasi amannya seperti apa, kayak gitu. Karena investasi yang gua dengar itu ada yang beresiko tinggi, ada yang beresiko rendah, dan itu berkesinambungan dengan hasil ya, dengan hasil. Lu kalau pengen hasilnya cepat atau besar, berarti lu investasinya di high risk gitu ya, resikonya tinggi. Cuman itu pun lu bakal mengalami kerugian yang cukup beresiko. Seperti itu ya sih yang gua tahu. Nanti mungkin kita akan belajar lagi ke belakang. Jadi gua akan membahas untuk menabung dulu. Nah, menabung ini yang gue bilang tadi tujuannya untuk jika ada peluang gue untuk berbisnis, jika mungkin ada orang yang jual rumah murah kayak gitu kan, ini nggak menutup kemungkinan gue udah langsung punya rumah lagi seperti itu. Nah, di dalam menabung ini mungkin gue akan bisa terapkan ketika hutang gue lunas nanti. Mungkin di sekitar 40 bahkan 50% gue udah bisa saving nih dari pendapatan gue setiap bulan, jika gue nggak ada rumah seperti itu. Jadi katakanlah gue dapat gaji 10 juta, yang tadinya hidup pas-pasan dengan nyicil gue rumah, dengan gue tidak ada hutang lagi, gue bisa saving 5 juta. Bayangin, saving 5 juta per bulan untuk gaji 10 juta itu udah lumayan banget ya. Selama setahun itu bisa berarti 60 juta. 5 juta dikali 12, jadi 60 juta per tahun. Bayangin kalau kita kompon, kita cukup fokus tabung aja 5 juta per bulan, itu udah sekitar 3 tahun itu berarti sekitar 180 juta. Nah, jadi target gue selanjutnya adalah menabung jika dana darurat gue sudah terkumpul ini nih, ya kan? Kalian coba bayangin gimana nikmatnya hidup gak punya hutang, dana darurat 60 bahkan 100 juta sudah terkumpul. Kemudian lu bisa punya tabungan sekitar 60 juta per tahun. Nikmat gak tuh? Tinggalin dulu, jauhin dulu jika lu ingin berinvestasi. Yang gue bilang di video sebelumnya, investasi itu ada yang beresiko rendah, ada yang beresiko tinggi. Jika lu pengen resikonya rendah, ya berarti pendapatan lu mungkin sedikit dengan total kapital lu atau modal lu kecil seperti itu. Jika lu pengen hasilnya cepat, dapat penghasilan cepat dari investasi, ya lu harus punya modal besar seperti itu kan, jika lu main di resiko yang rendah. Tapi jika lu punya modal segitunya, tapi lu pengen cepat punya duit, cepat pengen kumpul duit lu, ya lu main di resiko yang tinggi. Tapi ini resiko tinggi yaitu pendapatannya mungkin lebih cepat. Jika lu hoki, jika lu apes ya habis semua seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau untuk gua, karena hutang belum selesai, terus untuk yang kedua dana darurat belum terkumpul, yang ketiga untuk menabung itu belum ada karena ini 3 poin ini belum jalan, apalagi poin keempat gitu loh. Jadi mungkin nanti ketika hutang gua sudah nggak ada, dana darurat gua sudah terkumpul, nah di nomor 3 ini saat gua menabung, gua udah mulai membangun habit untuk berinvestasi. Mungkin yang kecil-kecil aja dulu seperti itu, dan main di yang resiko rendah seperti itu ya. Jadi mental gua tetap sehat gitu, karena gua udah nggak punya hutang,
dana darurat gue sudah terkumpul dan gue udah bisa menabung. Nah, uang tabungan ini ya berarti kan dibilangnya uang dingin lah ya, yang bisa lah untuk dipakai investasi. Mungkin skalanya kecil lah, katakanlah lu punya tabungan di 100 juta, mungkin uang dinginnya ada di 20 juta gitu ya. Nah, di 20 juta bolehlah kita belajar membangun habit untuk berinvestasi seperti itu. Mungkin ada, gue sih belum belajar banyak ya terkait deposito atau reksadana, pasar uang ya. Kalau yang high risk ya kayak kripto, mungkin yang aman di emas seperti itu ya. Nah, jadi untuk saat ini gue belum bisa bahas cukup banyak terkait investasi ya, karena yang gue dapat ilmunya seperti itu. Pinggirin dulu apa yang dinamakan investasi, karena itu buat kesehatan mental ya. Ngeri lu main investasi itu kalau misalnya yang nggak paham, asal nyemplung aja. Jujur aja sih, gue sempat nyangkut ya di situ ya. Zaman COVID, oke lah sedikit gue bahas. Ini pengalaman pribadi aja ya. Zaman COVID itu kan ya kalian semua merasakan lah ya dampaknya gitu kan. Yang pertama mungkin penghasilan dipotong, tunjangan ada yang dipotong. Jadi gimana caranya gue waktu itu pengen uang yang ada di gue itu bisa muter nih, bisa dapat penghasilan lebih gitu ya. Nah, apa sih? Gue nyangkut di namanya binary option. Mungkin kalian beberapa ada yang tahu ya, kayak Binomo, kayak Quotex, kayak gitu tuh anjing banget tuh. Tuh 10 atau belasan juta lah gue amsyong di situ. Belajar lagi di kripto, belajar ya koin micin, koin iya, cuman ya namanya dasar coba-coba, tidak punya fundamental skill yang kuat terkait analisa, amsyong lagi jutaan kayak gitu. Jadi makanya untuk sekarang gue mau entar dulu deh itu, gue mau mental gue sehat dulu, gue gak punya utang dan ada darurat gue sudah terkumpul, gue bisa nabung, baru gue mau mulai ya berinvestasi. Jadi siapa sih yang gak mau hidupnya tenang, pegang duit gitu kan? Bohong sih kalau misalnya lu bilang gue gak punya duit, enjoy aja, tenang aja hidup gue. Ya sorry itu saya aja ya, kalau buat diri gue sih gue gak bisa begitu ya. Jadi gue mau memperbaiki diri, gue gak bisa begitu aja. Gue nggak bisa, gue membiarkan diri gue gajian kerja capek-capek buat bayar rumah doang yang cukup gede, sakit hati. Sedikit curhat deh. Jadi itu ya sedikit sharing dari gue. Mudah-mudahan teman-teman mau belajar sama gue bareng di sini. Kita memperbaiki kehidupan kita lah ya, demi kita, demi keluarga. Siapa sih keluarga yang nggak senang ngelihat saudaranya berkembang gitu ya, saudaranya jadi orang kaya gitu kan ya. Bukannya nantinya apa-apa gampang, cuman ya kita sesama makhluk Tuhan gitu ya, makhluk Allah ya, kita habluminan nasnya kita jaga seperti itu kan. Enak aja misalnya orang tua telepon tiba-tiba ya kan, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, punya uang nggak, beras di rumah habis nih, tanpa banyak cincong lu langsung transfer. Nikmat gak tuh kayak gitu? Nikmat kan? Bayangin deh kayak gitu. Coba misalkan ini mah gue disclaimer aja, bukan gue ngomongin siapa-siapa ya. Umpama kayak orang tua telepon kayak tadi ya kondisinya ya, beras habis nih di rumah, buat makan susah. Terus lu jawabnya, aduh ini juga lagi tanggung bulan nih, lagi nggak punya uang, kita juga bingung buat ongkos kan. Ya miris banget ya kayak gitu ya. Apalagi sampai kalau kondisinya, disclaimer lagi sekali lagi, ini gue bukan ngomongin siapa-siapa ya, ini cuman kasus aja ya. Kalau misalnya lu sampai malah di akhir bulan lu udah punya keluarga tapi malah nyusahin orang tua lu kayak gitu. Mah pinjem duit dulu dong 500 buat ongkos kerja. Mah pinjem duit dulu dong 200.000 untuk beli beras, anak istri stok beras di rumah habis. Gimana gak miris kayak gitu ya? Ya jadi sedikit banyak ya kita sama-sama belajar lah buat memperbaiki semuanya sebelum terlambat ya. Cuman sebenarnya nggak ada kata terlambat sih ya. Balik lagi ke generasi milenial di usia 30-40 tahun ini, lagi mungkin di fase-fasenya lu harus bertindak, jangan lu diem aja. Jadi yuk sama-sama belajar sama gua. Mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari masalah finansial.
Oke, sekian dulu dari video gua.